Hari gini, siapa sih yang gak main sosmed? Pastinya kalian semua nonton video ini karena kalian pengguna sosmed kan? Dan pasti kalian tertarik dengan judulnya, yaitu dampak dari sosial media dan mental health. Yuk kita bahas tuntas tentang sosial media dan mental health. Yang pertama, kita bakal bahas tentang sosial media. Sosial media bagi beberapa orang adalah suatu yang sangat berharga, yaitu dapat menjadi pencerahan untuk orang mencari motivasi atau mencari inspirasi. Bagi beberapa orang yang lainnya juga bisa menjadi sesuatu yang sangat berdampak buruk, yaitu dengan melihat orang di sosmed, kita menjadi buat standar bagi hidup kita bahwa kita harus seperti mereka, sehingga timbullah rasa tidak percaya diri pada diri kita. Kita masuk pada bahasan materi yang pertama, tentang apa itu sosial media secara rinci. Sosial media adalah teknologi komputer yang sudah berkembang sampai sekarang. Pengguna sosial media juga banyak, ada dari kalangan yang paling muda bahkan yang paling tua. Dan sekarang sosial media juga bisa membuat kita sebagai pengguna berinteraksi dari negara ini ke negara lain, sehingga kita memiliki banyak koneksi pada hal apa saja tentang teknologi. Dan yang menariknya, ternyata pengguna sosial media itu ada dari banyak jenis loh. Apa kalian termasuk salah satunya? Kita bahas tuntas ya. Menurut dari beberapa sumber dan jurnal yang sudah saya baca, yang pertama, orang yang jarang menggunakan sosial media. Nah, orang yang jarang menggunakan sosial media ini adalah orang yang interaksinya face to face atau tatap muka, sehingga lebih mementingkan pada kehidupan dunia nyata daripada dunia maya. Bukan berarti mereka gaptek ya, mereka hanya tidak terlalu fokus pada yang namanya sosial media atau jarang bermain sosial media. Nah, yang selanjutnya adalah connected atau terhubung. Di sini kita udah harus mulai hati-hati ya guys, karena intensitasnya dalam penggunaan sosial media di sini udah termasuk tinggi. Dari satu platform bisa jadi beberapa platform. Pengguna yang termasuk ke dalam jenis connected atau terhubung, di sini nih dia ngerasa kalau misalnya sosial media itu udah kayak kehidupan dari diri dia, kayak udah kebutuhan dari diri dia. Dan ini adalah jenis pengguna sosmed yang terakhir, yaitu wired atau tidak terlepas sama sekali dari yang namanya sosial media. Ini nih udah termasuk ke tingkat yang paling bahaya dan harus diwaspadai. Udah bikin diri kita ini ketergantungan sama yang namanya sosial media. Wired ini punya beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Pertama, disebut dengan permasalahan pada penggunaan sosial media, yaitu rasa pada diri seseorang yang sudah mulai ketergantungan pada yang namanya sosial media. Nah, itu tuh misalnya kalau dia lagi stres, dia larinya ke sosial media. Karena dia ngerasa dari sosial media tuh dia bisa menghilangkan rasa kesetresannya, rasa terpuruknya, atau masalah-masalah yang ada di dalam diri dia tuh bisa hilang kalau dia main sosial media. Kadang juga emang dari beberapa sosial media tuh kita bisa dapat motivasi, pencerahan. Yang selanjutnya ini adalah tentang standar kecantikan atau biasa kita sebut dengan beauty standard. Karena di sini nih kayak yang kita tahu ya, kita kan kadang kalau ngelihat YouTube, WhatsApp, Instagram, apalagi TikTok, di situ kan bertebaran banyak pengguna sosial media lain, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ya nggak jauh-jauh lah, contohnya artis. Kayak kita tuh secara fisik ngeliat mereka tuh indah, cantik, ganteng, sehingga timbul rasa dari kita tuh kalau misalnya orang yang hits atau orang yang sempurna itu ya kayak harus ganteng, cantik. Nah, hal ini nih yang ngebuat kita tuh jadi nggak percaya diri. Jadi kita kayak nutup diri gitu ke orang lain. Yang ketiga adalah fear of missing out atau biasa disebut dengan istilah FOMO. Nah, istilah FOMO nih hits banget ya. Yaitu adalah rasa takut pada diri kita untuk misalnya kayak ketinggalan suatu berita yang hits, berita yang update, kita nggak tahu. Kita tuh takut kita tuh ketinggalan hal-hal itu. Jadi hal itu tuh membuat kawan-kawan kita tuh ngerasa kayak, ih apa sih masa berita kayak gitu aja nggak tahu, ih apa sih nggak update banget jadi orang gitu. Jadi kita tuh takut kalau misalnya teman-teman kita tuh ngejauhin kita karena hal itu, kayak selalu menggunakan sosmed tanpa henti.
karena udah terobsesi sama hal itu, kayak nggak mau ketinggalan sesuatu yang hits. Dan hal ini juga membuat seseorang tuh lebih mentingin kehidupan dunia maya daripada kehidupan nyata yang ada. Yang selanjutnya adalah kecanduan sosial media. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu kan gimana. Secara psikologis ada yang namanya dalam otak kita itu dopamine. Dopamine ini kita dapatkan ketika kita mendapatkan suatu penghargaan, sehingga dari dopamine ini mengeluarkan suatu reaksi yang membuat kita tuh merasa tinggi. Misalnya saat kita bikin suatu video. Nah, dari video ini kita nih lihat nih potensi untuk bikin video lagi, karena dari situ tuh kita kayak banyak dapat notif, banyak dapat like, penontonnya juga jutaan. Dari situ tuh mendorong dari diri kita untuk ngebuat video lagi. Bahkan kadang gak segan-segan seorang content creator itu ngebuat video yang di luar nalar. Kayak mereka tuh gak mentingin keamanan mereka, duit mereka juga. Mereka tuh kayak cuman udah hilang pikiran, cuman fokus sama yang penting bikin video, dapat duit, banyak yang like, banyak yang suka. Sehingga kalau suatu saat postingan kita itu misalnya nggak sesuai sama yang udah kita pikirkan, kayak wah ini nih pasti bakal banyak yang like, banyak yang suka, tapi ternyata enggak, itu tuh bakal ngebikin kita merasa terbebani. Karena itu cuma sekedar untuk konten aja, jangan dijadikan patokan ke dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah sosial media lebih penting daripada kehidupan kita. Kayak, hah? Enggak gitu. Kehidupan nyata itu yang paling penting daripada sosial media. Sosial media itu juga dibuat sama manusia, guys. Kalau misalnya sesuatu yang dibuat sama manusia, bahkan manusia itu tuh juga bakal balik lagi ke Tuhan kita masing-masing. Jadi kita itu sebagai orang yang menggunakan teknologi di era sekarang, kita tuh harus pandai memilih-milih yang mana yang sebaiknya kita ambil, yang mana sebaiknya kita buang. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak selamanya baik. Jadi gunakanlah sosial media dengan bijak dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Aku tergantung deh sama sosial media. Nggak bisa lepas sih dari sosial media. Gimana sih caranya supaya bisa lepas dari sosial media? Nah, yang pertama yaitu sosial media detox. Jadi kita lakuin detox sosmed, atau misalnya kayak kita tuh dalam sehari itu kayak udahlah nggak usah terlalu fokus sama yang namanya sosmed. Kita jalani kehidupan kita di lingkungan kita sama keluarga, terutama komunikasi lebih diintenskan, sehingga kalau misalnya kita tuh nggak terlalu ruwet sama yang namanya sosial media, pikiran kita itu jadi plong, nggak jadi panas lagi, nggak meledak karena mikirin hal-hal yang seharusnya nggak kita pikirin. Nah, yang kedua, semua itu bisa diakalin. Kalaupun kalian bisa sepenuhnya langsung sosmed detox, kalian konsumsi aja hal-hal yang positif atau hal-hal yang membangun dari sosial media. Kan dari semua sosial media toh nggak semuanya juga yang buruk, ada yang baik. Dari sana kita bisa jadi YouTuber, dapat duit, atau misalnya kita bisa jadi inspirasi untuk orang lain, ngasih motivasi. Kayak nggak usah lah misalnya kayak kalian ngeliat postingan selebgram A atau artis B ngebuat kalian nggak percaya diri atau ngebuat ngerasa diri kalian tuh ngerasa kurang. Mending kalian ngelihat hal yang bikin kalian senyum, senang, happy, semangat. Tapi ingat, walaupun kita dapat hal positif dari sosmed, kita jadi ketergantungan sama sosial media. Jadi kayak kita tuh apa-apa ke dia, jadi secukupnya aja. Yang terakhir atau yang ketiga adalah balance, atau menyimbangkan kehidupan dunia maya dengan kehidupan dunia nyata. Sosial media versus real life. Kayak mereka itu harus seimbang. Emang sih kayak kehidupan nyata aja sekarang tuh nggak bisa dipisahin dari sosmed. Karena sekarang sosmed tuh udah kayak bagian dari kehidupan kita juga. Hal yang dari sosmed bisa dibicarakan di kehidupan nyata. Sedangkan di kehidupan nyata bisa dibicarakan juga di kehidupan dunia maya. Misalnya kayak hal-hal yang trending tentang berita ini, berita B, berita C, bahkan semuanya lebih berkembang pesat yang ada di sosial media daripada yang ada kabar berita seperti di televisi. Mereka memang sangat berhubungan, tapi semuanya itu balik lagi ke diri kita. Kuncinya adalah di diri kita, gimana cara kita bisa mengatur atau memanage dunia nyata dengan dunia maya. Aku yakin kalian pasti tahu kapan dunia maya itu bisa jadi sesuatu yang toksik bagi kalian, yang ngasih hal-hal yang buruk, dan kapan dia bisa jadi sahabat yang baik untuk kalian cari inspirasi, motivasi, atau sekedar hal-hal yang menyenangkan lewat sosmed. Jadi saran aku, jadikanlah sosial media itu sesuatu yang bisa memperlancar, mempermudah
berguna dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk di kehidupan nyata serta lebih bermanfaat.